Teman-teman, channel Cak Motivator kembali menyapa Anda di episode kali ini. Saya akan berbicara tentang 3 cara terkabulkannya doa. Jadi ada 3 cara terkabulkannya doa Anda. Nah, kenapa saya berbicara tentang 3 cara terkabulkannya doa ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat berdialog dengan beberapa anggota keluarga dan sanak famili. Kemudian dari dialog itu agak mendalam sedikit, menyinggung tentang kebiasaan berdoa gitu ya. Jadi ada yang sempat menyampaikan, loh saya ini loh berdoa tiap pagi, siang, dan malam, tapi kok tidak dikabulkan? Pertanyaannya seperti itu. Mungkin Anda juga sama ya, pernah mengalami semacam itu, berdoa sudah cukup lama, tapi kok tidak dikabulkan. Malah ada beberapa kejadian ya, ketika saya mengkonsultani satu perusahaan di wilayah Surabaya. Kemudian ada seorang supervisor muda berdialog dengan saya. Kemudian dia bercerita bahwa dulu itu sebenarnya dia ingin masuk ke kedokteran karena di sekolah atau di kelasnya dia juga ranking 1 gitu ya. Jadi sebetulnya untuk masuk ke kedokteran dia juga tidak terlalu muluk, karena dia merasa bahwa kompetensinya juga cukup memadai untuk masuk ke sana secara akademis gitu ya. Dia juga menyampaikan kepada saya, loh saya itu loh sudah berdoa malam hari, saya juga berpuasa gitu ya. Pokoknya semua itu dilakukan gitu ya, semua ritual untuk berdoa supaya dikabulkan juga dilakukan. Tapi kenapa Pak kok tidak dikabulkan? Dia bertanya kepada saya seperti itu gitu ya. Bahkan dia juga sempat menyampaikan, katanya semua doa itu dikabulkan asalkan kita memenuhi persyaratan untuk berdoa gitu ya. Memenuhi persyaratan untuk berdoa itu misalnya dengan suara yang lembut, suara yang halus gitu ya. Kemudian kita juga makan makanan yang halal, kita berperilaku juga berperilaku yang baik gitu ya, tidak berbuat dosa. Dia merasa seperti itu juga, tapi kok tidak dikabulkan gitu ya. Nah teman-teman, begini, sebelum kita protes gitu ya, saya istilahkan protes, mungkin agak sarkasme gitu ya, protes terhadap doa kita kok tidak dikabulkan gitu. Nah, dari berbagai literatur, atau kalau Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau Anda Muslim, dan Anda pasti akan menemukan di sana bahwa Allah itu akan mengabulkan setiap doa hambanya. Bahkan ada satu kutipan ayat, katakanlah, hai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat dengan dia dan lebih dekat daripada urat nadinya, dan aku akan mengabulkan semua doanya gitu ya. Nah, redaksinya tidak seperti itu persis gitu, tetapi intinya seperti itu, bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Jadi dinyatakan sekali lagi bahwa Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi kita aja ada di sini gitu ya, dekat sekali. Tetapi Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, itu artinya sangat dekatnya Allah dan mengabulkan doa kita. Just bahwa apa yang kita doakan, selama kita mengikuti jalannya yang benar itu, maka doa akan dikabulkan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang sudah pada relnya, pada track, kok tidak dikabulkan? Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke jawaban itu, atau sebelum kita protes kenapa doa kita tidak dikabulkan, maka kita harus tahu dulu cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah doa itu langsung dikabulkan saat itu. Cara yang pertama, doa langsung dikabulkan saat itu. Contohnya begini. Kalau kita mengambil contoh keteladanan dari para rasul, ketika Nabi Musa berada di pinggir lautan atau di pantai, kemudian tentara Raja Fir'aun mengejar di belakangnya dan sudah dekat sekali, maka Nabi Musa berdoa dan doanya dikabulkan supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke air lautan. Kemudian air lautan membelah dan umatnya Nabi Musa lewat di jalan yang air lautnya terbelah itu. Kemudian sampai di ujungnya, kemudian tongkatnya dipukulkan lagi. Sementara tentara Raja Fir'aun ada di tengah lautan dan akhirnya mereka tergulung ombak kemudian meninggal dunia gitu ya. Kemudian contoh dari Rasul lagi ketika perang Badar, jumlah tentara muslim dari Madinah ini sangat sedikit sekali.
300, kemudian jumlah dari tentara atau pasukan Quraisy ada 1000. Jadi perbandingannya sepertiga gitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah berdoa dan langsung dikabulkan, menang perang Badar gitu ya. Oke, itu contoh-contoh dari para rasul. Kemudian pertanyaannya begini, itu kan rasul gitu ya. Apakah ada di antara kita yang berdoa kemudian dikabulkan? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Anda di rumah sakit itu, ketika ada anggota keluarga si pasien ini berdoa supaya operasinya dikabulkan dan sembuh, banyak toh akhirnya mereka yang sembuh doanya saat itu dan dikabulkan saat itu gitu ya. Banyak juga yang sedang terbelit rezeki kemudian memohon berdoa dan tanpa disangka-sangka ada yang datang memberikan rezeki. Nah, itu adalah bagian dari contoh dikabulkan saat itu. Itu contoh pengabulan doa versi pertama, dikabulkan saat itu. Oke, sekarang kita masuk kepada cara Allah mengabulkan doanya. Cara yang kedua, yaitu ditunda dalam beberapa waktu. Misalkan begini, ada seorang yang berdoa ingin mendapatkan rumah, ingin membeli rumah. Ya, harganya cukup mahal untuk ukuran dia, sehingga untuk membeli rumah itu dia tidak bisa langsung membeli, tetapi berdoa dulu, dan jarak 2 tahun atau 1 tahun atau bahkan mungkin jarak 6 bulan dari waktu berdoanya itu, sehingga dikabulkan. Nah, itu adalah contoh dikabulkan doanya di waktu yang akan datang atau ditunda gitu. Kenapa kemudian harus ditunda-tunda? Bukankah kita membutuhkan? Iya, benar sekali. Ini kita ibaratkan seorang orang tua yang ingin mengabulkan permintaan anaknya. Misalkan begini, anak kita masih SMP gitu ya, belum usia atau psikologinya belum dewasa benar. Kemudian tertarik ingin mendapatkan motor, mintalah pada ayahnya, pada kita. Nah, orang tua yang bijak tentu saja tidak akan langsung membelikan motor karena usia SMP belum usia dewasa secara psikologi untuk mengendalikan diri ketika berada di jalan. Orang naik motor, anak kecil, kalau kemudian ada yang ngajak balap-balapan, ngajak trek-trekan, dia akan langsung berangkat gitu ya. Karena usianya masih belum dewasa betul, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika ada yang buruk di depannya dan emosinya meletup-letup, maka dia akan berangkat. Nah, itu kenapa kemudian orang tua atau kita akan menjanjikan dulu, jangan sekarang gitu ya, nanti. Atau kita tidak ngomong, tetapi kita sudah mempersiapkan, menyiapkan mentalnya supaya dewasa dulu, mengajarinya ketika berada di jalan raya, menunjukkan, nah kalau di jalan raya ada seperti ini. Diajari dulu, baru kemudian setelah kita melihat usianya sudah dewasa betul secara psikologi, kita belikan motor gitu ya. Nah, itu cara Allah mengabulkan doa hambanya. Cara yang kedua, ditunda beberapa waktu. Mungkin Anda pernah merasakan, oh iya, ini kan saya berdoa sudah 5 tahun gitu ya, baru sekarang dikabulkan. Nah, itu adalah bagian dari cara kedua terkabulkannya doa. Jangankan 5 tahun gitu ya. Kalau kita mengacu pada kisahnya Nabi Zakaria yang tidak punya anak, berdoa sudah 78 tahun gitu ya, berdoa, dan baru tahun ke-78 dari doanya itu dikabulkan ketika sedang sholat di mihrabnya. Jadi kalau Anda jengkel, wah doa saya kok tidak dikabulkan, tenang bro, tenang men. Jadi ada cara-cara mengabulkannya. Itu cara yang kedua. Oke, sekarang kita ke cara yang ketiga, yaitu dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi kita banyak berdoa, minta kaya, minta rezeki, minta apapun boleh, minta apapun boleh gitu ya. Nah, tapi terkabulkannya doa itu bisa dikabulkan dengan cara bentuk lain. Bentuk lain itu misalkan keselamatan kita di jalan raya. Mungkin kita jarang berdoa ketika kita sedang berada di jalan raya atau sedang memulai perjalanan. Coba kita koreksi diri. Seberapa banyak sih di antara kita yang berdoa terlebih dahulu ketika kita melakukan sebuah perjalanan? Kan boleh kata jujur ya, berapa banyak yang berdoa ketika kita akan melakukan perjalanan. Nah, tapi di perjalanan itu kemudian kita mendapatkan keselamatan, misalkan di depan ada kecelakaan, kita sigap, tiba-tiba kita sigap dan bisa menghindari kecelakaan itu. Nah, itu adalah bagian dari dikabulkannya doa kita. Ketika orang lain kena musibah, kemudian kita sendiri tidak kena musibah, nah itu adalah bagian lain dalam bentuk lain doa kita yang terkabulkan. Nah, artinya
Berdoa itu boleh. Berdoa apa saja boleh. Semakin banyak berdoa semakin bagus. Karena dengan banyak berdoa, akan banyak doa-doa kita yang terkonversi dalam bentuk lain yang memang benar-benar kita butuhkan. Nah, kenapa alasan dikabulkan doa itu dalam bentuk lain? Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah lebih dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi Allah tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan saat ini. Sehingga Allah akan mengkonversi doa-doa kita yang sudah lalu-lalu menjadi kebutuhan kita saat ini. Nah, itu keuntungan kita berdoa. Selain berdoa itu ibadah, karena berdoa itu ibadah, maka kita akan dapat pahala. Dan ketika kita banyak berdoa, maka akan banyak doa-doa kita yang terkonversi dalam bentuk lain. Jadi itu kenapa kita harus berdoa dan tidak perlu khawatir kalau kita doa kok tidak dikabulkan. Karena semua doa kita dikabulkan, tetapi dalam 3 bentuk tadi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu dan salam